Dalam soal dugaan korupsi dana pensiun BUMN ini bersama Kapus Penkum, Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, dan peneliti dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran Yenti Nur Hidayat. Selamat malam Pak Ketut, Mbak Yenti. Selamat malam Mbak Priska, apa kabar? Kabar baik, terima kasih sudah hadir. Semoga kabar baik juga Pak Ketut dan Mbak Yenti. Saya ke Pak Ketut terlebih dahulu. Pak Ketut, jadi hasil audit dana pensiunan ini baru diserahkan 2 hari lalu ya ke Kejaksaan, tapi Kejagung tentu sudah punya gambaran. Sebenarnya seperti apa gambaran kasus dana pensiun ini? Apa yang salah dari pengelolaan dana pensiun BUMN sejauh temuan Kejagung? Jadi gini, kita bukan yang pertama kali ya menerima kasus Dapen ini ya. Dulu ada juga kasus yang namanya Jiwasraya, Asabri, kemudian ada juga kasus yang terakhir diserahkan itu adalah Dapen Pelindo, dan yang 4 kemarin diserahkan itu hampir mirip semua modus yang dilakukan, yaitu dengan lakukan reinvestasi yang keliru, di mana mereka membeli atau menggunakan saham-saham yang non LQ45 atau non liquid, sehingga inilah yang menyebabkan ini menjadi kerugian yang begitu besar. Salah satu contoh Jiwasraya sampai triliunan. Nah, kemarin yang surprise bagi kita bahwa ini sudah dilakukan suatu audit oleh teman-teman BPKP, sampingnya 10% sudah mendapatkan kerugian yang sangat signifikan, yaitu 314 miliar. Seperti itu, Mbak. Jadi bukan hal yang baru ini. Ya, bukan hal yang baru. Nah, ada kemiripan modus tadi seperti yang Pak Ketut sampaikan ya, dengan kasus pengelolaan dana Jiwasraya, juga Asabri. Ini bahkan sampai 70% kalau Pak Erik tadi bilang dana pensiun BUMN tidak sehat. Seperti apa Kejagung memetakan ini semua? Akan ditangani semuakah yang tadi diaudit oleh BUMN dan juga dilaporkan ke Kejagung? Nah, tentu begini, dari 48 Dapen BUMN yang ada di BUMN, ada 34 yang dinyatakan tidak sehat, yaitu 70% tadi. Tentu kita akan memetakan yang mana yang memang masih bisa diperbaiki, ya, yang mana yang memang agak parah kerugiannya, ya tentu kita tidak semua berujung daripada pemenjaraan, ya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jaksa Agung sering sekali, bahwa kita di samping melakukan suatu penindakan yang progresif dan represif, juga kita melakukan suatu upaya-upaya pencegahan termasuk perbaikan tata kelola ke depannya, seperti itu. Kalau Mbak Yenti lihatnya dari laporan kasus korupsi ada 4 dana pensiun BUMN ke Kejagung 300 miliar angkanya. Ini angka yang sangat besar. Catatannya apa terkait penyelewengan yang tadi kata Pak Ketut juga ini bukan kasus pertama. Sebelumnya sudah ada Jiwasraya, Asabri, dan sebagainya. Ya Mbak Priska, jadi sebenarnya 4 temuan audit kemarin itu sebenarnya hanya puncak puncak dari gunung es ya dalam kasus BUMN kita ya sebenarnya. Jadi temuan-temuan ini sebenarnya semakin mengukuhkan kita bahwa ada persoalan yang sangat serius di dalam tata kelola BUMN-nya kita. Nah, dan kalau kita kaji, dan sejak lama sih sebenarnya, teman-teman pegiat anggaran misalnya ataupun pemerhati anggaran menyebutkan bahwa persoalan tata kelola BUMN kita ini kalau nggak diselesaikan, maka yang terjadi adalah yang pertama dia akan terus membebani keuangan negara, dan kedua dia akan memberi ruang bagi para pelaku-pelaku korupsi dan geng-gengnya untuk dia terus menjadikan ini sebagai mesin ATM, Mbak. Dan itu sudah seringkali disebutkan dulu oleh teman-teman bahwa BUMN selama ini dijadikan sebagai mesin ATM untuk berbagai kelompok kepentingan ya, kalau kita tidak bisa sebutkan di sini. Tetapi itulah fakta yang terjadi. Nah, terkait dengan persoalan ini ujungnya ada di mana? Tadi Pak Ketut sudah sempat menyinggung bahwa ada persoalan di tata kelola. Dan kami melihatnya ada dua isu besar dalam tata kelola yang saling terkait. Yang pertama adalah di dalam tata kelola sumber daya manusianya, dan yang kedua adalah di dalam tata kelola keuangannya sendiri. Dalam tata kelola sumber daya manusia, kita bisa melihat bagaimana proses rekrutmen, proses penempatan dari orang-orang yang duduk di BUMN selama ini bisa kita nilai sebagai bermasalah. Pernah waktu itu teman-teman misalnya di Fitra menyebutkan bahwa ada rangkap jabatan antara ASN, pejabat-pejabat di kementerian dengan yang ada di BUMN. Nah, ini persoalan yang mendasar karena jelas di undang-undangnya, Undang-Undang 9 tahun 2003 tentang BUMN disebutkan bahwa nggak boleh ada rangkap jabatan. Nah, kemudian juga komisarisnya. Kita tahu betul bagaimana
penempatan komisaris-komisaris di BUMN itu sangat terkait erat dengan keberadaan partai politik dan politik kepentingan di negara kita. Nah, itu kalau dari sumber daya manusianya. Ya. Terus dari dari tata kelola keuangannya, kita bisa lihat bahwa apakah aspek transparansi, akuntabilitas itu kemudian diterapkan secara baik atau tidak di dalam pengelolaan keuangan BUMN ini. Dan kita nggak tahu misalnya uang-uang yang dikumpulkan oleh setiap BUMN, terutama yang berhubungan sama asuransi milik pensiunan atau yang lain-lain itu, atau ASN, itu diinvestasikan buat apa? Ya. Apakah kemudian dihitung resikonya? Apakah kemudian ada mekanisme untuk mengontrol resiko dan menghitung semua resiko-resiko yang dikeluarkan untuk setiap investasi yang kita nggak jelas juga? Semacam itu, Pak Friska. Ini kan nanti akan juga masuk dalam ranah penyelidikan juga ya Pak Ketut ya. Bagaimana sampai bisa ada reinvestasi tapi akhirnya berbuah kerugian. Nah, tapi kalau bicara soal penyelesaian kasusnya, arahnya Pak Ketut, apakah ini akan ke pidana atau juga perdata? Karena kalau kita lihat dari perspektif korban, tentu saja yang diinginkan ganti rugi atas hak yang mereka miliki, begitu, dari kerugian yang diderita. Bagaimana Pak Ketut? Saya contohkan di kasus Jiwasraya sama Asabri ya. Kalau saya mengacu kepada dapen-dapen yang sebelumnya juga sudah mengarah kepada tindak pidana korupsi, ya, di mana dalam tindak pidana korupsi itu ya sudah tentu kita akan bagaimana caranya mengembalikan keuangan negara ini secara signifikan dulu. Bagaimana kita memetakan apakah ada yang bisa kita kembalikan seperti kasus Jiwasraya, kita mengalihkan 4,9 triliun kepada negara dan saat ini juga sudah dicicil mengenai nasabahnya semua ya. Kalau tidak dibawa ke ranah pidana, efek jerahnya tidak ada jelas. Kemudian cara pengambilan aset-aset yang dibawa oleh pelaku tindak pidana ini juga akan menjadi hilang kalau kita membiarkan dengan kasus perdata biasanya. Nah, untuk yang tadi saya katakan ada 48, kemudian ada 34 yang tidak sehat, mungkin ini yang kita akan lakukan pemetaan yang mana kira-kira yang kita prioritaskan untuk ke pidana, prioritaskan untuk perbaikan manajemen atau pencegahan, termasuk juga pengawasan sehingga nanti bagaimana mewujudkan good governance, corporate governance ke depan seperti itu. Oke, kalau tadi perbaikan manajemen dan tata kelola berarti bisa juga ini tidak masuk ranah hukum kalau bicara soal perbaikan, terlepas yang pidananya Pak Ketut. Nah, biasanya begini, ketika kita masuk dalam satu BUMN atau perusahaan ya, atau seperti Garuda contohnya, seperti Jiwasraya dan Asabri, dan sekarang Pelindo yang lagi tahap 2 persidangan ya, kita tidak ansih untuk melakukan satu penindakan atau melakukan pemenjaraan kepada satu pidana, tetapi yang kita kejar adalah bagaimana mengembalikan keuangan negara terlebih dahulu, kemudian bagaimana memperbaiki manajemen perusahaan sehingga menjadi sehat. Sehingga kita tidak menutup begitu saja, masyarakat menjadi rugi, negara juga menjadi rugi. Nah, yang itu yang kita pikirkan. Sehingga penindakan tetap kita laksanakan, upaya-upaya perbaikan juga kita lakukan secara berkesinambungan, secara bersamaan. Seperti itu. Biasanya yang pola yang kita pakai di kejaksaan seperti itu. Oke, selain proses hukum yang berjalan, Mbak Yenti, bagaimana kalau dari perspektif Anda untuk menyehatkan atau memperbaiki kesalahan sistem di BUMN kalau bicara soal tata kelola anggaran tadi yang Mbak Yenti sampaikan juga? Ya, tapi sebelum saya menjawab itu, menyambung sedikit dari pembicaraan Mbak Friska dengan Pak Ketut, saya pikir ini ada dua hal yang harus dipisah ya. Persoalan korupsinya itu adalah persoalan pidana. Tetapi kemudian persoalan tata kelola adalah persoalan yang lain yang harus dibereskan dengan kebijakan dan kemudian memperkuat mekanisme pengawasan baik internal ataupun eksternal. Dan yang terakhir menurut saya yang harus mulai dibiasakan di dalam aspek tata kelola itu adalah bagaimana mengoptimalkan peran serta masyarakat sebagai salah satu aspek pengawasan terhadap kerja-kerja BUMN ini. Jadi masyarakat juga dilibatkan, ini yang harus jadi catatan, tapi Pak Ketut juga dari Kejaksaan Agung akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas agar tadi bisa di breakdown ya Pak ya, mana yang pidananya, mana untuk perbaikan dan sebagainya. Jadi begini, di samping kita melakukan satu perbaikan tata kelola ya, dengan melibatkan teman-teman dari Datun, Pendata Nasional Negara di JPN, juga kita melakukan pengawasan sampai mengawal bagaimana ini menjadi sehat. Salah satu contoh Garuda.
kasus Garuda awalnya sudah tidak bisa diselamatkan, kita melakukan pola-pola penyelamatan, kemudian kita kawal mereka sampai kemarin ada progresnya 4,7 triliun menjadi keuntungan dari PT Garuda. Ini yang kita lakukan ke depan. Jadi kalau kita langsung tutup begitu saja tanpa ada suatu perbaikan, tanpa satu impact terhadap suatu perusahaan dan masyarakat yang mempunyai dana di sana, nanti kasihan masyarakatnya dan kasihan company-nya seperti itu. Oke, pidana ada untuk ultimum remedium, langkah terakhir, tapi di sisi lain juga perbaikan juga harus dilakukan secara bersamaan, bukan hal yang terpisah begitu ya. Terima kasih Pak Ketut Sumedana, Kapus Penkum Kejaksaan Agung dan peneliti dari Pusat Kajian Hukum dan Anggaran, Mbak Yenti Nur Hidayat, telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Terima kasih. Berikutnya saudara.